Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atu Setiawati, NIM 215211053 dari kelas Perbankan Syariah 2B. Saya di sini akan memenuhi tugas Islam dan budaya Jawa, yaitu bercerita tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam. Ia lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Mangkubuwana II dengan Pangeran Mangkubumi dan Persyarikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC pada 17 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari tempat penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Janti, sekarang dikenal dengan Desa Dukuh dan Janti Harjo, Ranganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian ini dibuat untuk meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut pasca pemindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari geger pecingan ternyata belum reda pada sumbernya. Ketika Mangkubumi membantu Mangkubuwana untuk terlibat dalam konflik tersebut, mendapatkan hadiah, yaitu sebidang tanah dari Mangkubuwana II. Kemudian luas tanah yang diberikan membuat kedendaman atau kecemburuan. Ada seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait tanah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang jenderal di Batavia pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia minta izin kepada kakaknya Mangkubuwana II, daripada saya dikurangi, lebih baik buanglah saya sampai tidak bisa kembali lagi ke tanah Jawa. Akhirnya diberi sangu oleh Mangkubuwana II, yaitu 3.000 real, dengan berkata, "Ini untuk jatah makan anak buahmu, silahkan pergi." Lalu malamnya beliau langsung meninggalkan tempat tersebut. Dan sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit kompeni prajurit Jawa perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Hunting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, arti melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan berkeinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi pangeran di tanah Jawa pada 23 September 1754. Nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan Mangkubuwana III, sang pengganti Mangkubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada 4 November 1754. Mangkubuwana III menyatakan persetujuannya perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Pernyataan itu disampaikan ke Mangkubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Moser. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbuatnya tanah Jawa. Sebelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan Palihun Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Mangkubuwana II dengan gelar Sanopati ing Ngaloko Sayyidi Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755, kemudian 2 hari kemudian pada 15 Februari 1785, lalu ada pertemuan untuk meneruskan pembahasan aspek, yaitu artibut keraton, antara lain keris, bahasa, tari, belangkon. Akan tetapi perbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses perkembangan bahasa dilakukan secara berangsur-angsur. Seiringan waktu, perjanjian Giyanti tidak menyebut
rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said yang dulu membantu menghubungi masih terus memberontak, seperti halnya Mangkubumi Pangeran Sambernyawa dan juga Pangkubuwana, turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah dalam gerakannya pada Oktober 1755. Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Jogja setelah perang bertahun-tahun. VOC menyudainya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Pada perjanjian ini membuat tanah Jawa terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan bagian Kasunanan Surakarta dengan kekuasaan yang dikenal dengan Kadipati Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa pun dijatah tahta dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Nisesa Senopati ing Aloga Satriya Raga Mataram ing Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa belum berhenti pada 1813 di masa Jenderal Thomas Stamford Raffles reign. Dari kerajaan Inggris, Kesultanan Jogja juga terbelah ketika lahirnya Pakualaman. Dengan demikian tanah Jawa kemudian menjadi 4 wilayah pemerintahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.